Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap jaga kesehatan, kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa mau belajar bersama ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak hebat ustazah, hari ini kita belajar tema. Perhatikan buku Bupena 4C halaman 148 sampai dengan 156. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran 4. Keragaman ekonomi di Indonesia. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, selain 4 jenis tersebut, masih ada lagi loh jenis aktivitas ekonomi yang lain. Sekarang kita pelajari bersama ya nak. Pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan boksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Nah, amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, sandal, minuman, dan industri pabrik makanan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. 4. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi
Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Selanjutnya, menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Adapun bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia, yang pertama toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. 1. Menghormati orang yang sedang beribadah. 2. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. 3. Menjaga kerukunan antar umat beragama. 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 2. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu tercipta keragaman ras. Bentuk yang dapat diwujudkan antara lain 1. Saling menghormati antar suku. 2. Berteman tanpa membedakan suku dan ras. 3. Mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Bentuk-bentuk toleransi antar keragaman budaya antara lain 1. Tidak mengejek budaya dari daerah lain. 2. Mau mempelajari budaya dari daerah lain. 3. Bangga terhadap budaya sendiri. 4. Melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Selanjutnya, menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah inti dari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi, kita hanya perlu meringkas isi teks dengan mencatat informasi yang dibaca. Nah, informasi penting disampaikan melalui gagasan pokok atau ide pokok dari setiap paragraf. Pembelajaran 5. Menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Adapun contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain 1. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga. 2. Membantu ibu merapikan rumah.
3. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. 4. Belajar bersama adik atau kakak. 5. Menghormati teman yang sedang beribadah. 6. Melaksanakan tugas piket dengan baik. 7. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. 8. Menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. 9. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. 10. Menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat dan melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kita dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Pembelajaran 6. Membuat karya seni aplikasi dan mozaik. Masih ingatkah kamu tentang karya seni aplikasi dan mozaik? Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Contoh karya aplikasi yaitu menghias sampul buku atau tempat pensil. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, di sini ada gambar karya aplikasi dari kain flanel. Kemudian juga ada karya mozaik dari potongan kertas warna. Nah, karya aplikasi ini juga bisa kita buat seperti kotak pensil, kemudian celengan dan lain sebagainya ya. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ustazah berharap semoga Ananda bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Untuk tugas silahkan kerjakan pada buku Bu Pena 4C halaman 160 sampai dengan 162. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.